Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai guys, balik lagi sama aku Najwa Alia. Sekarang di video ini kita bakal belajar yang namanya ARP. ARP itu yaitu Address Resolution Protocol, yang artinya mencari alamat atau mencari MAC address ya guys. Nah, oke guys, sekarang yang harus kita lakuin contohnya kita tambahin 2 PC ya guys. Kita tambahin 2 PC kayak gini. Terus habis kayak gitu guys, sekarang kita ganti dulu. Kita ganti nama PC-nya, ini jadi PC 2. Terus yang satu lagi kita ganti jadi PC 1 ya guys. Nah, kayak gini. Jadi ada PC 1 dan ada PC 2. Nah, oke, kalau udah guys, kalian bisa tambahin kabelnya. Kita sambungin pakai kabel. Nih, dari PC 1 ke PC 2 ya guys, kayak gini. Nah, oke guys, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kita akan tambahkan untuk si IP address-nya ya guys di PC 1 dan di PC 2. Nah, ini untuk di PC 1 kita kasih IP yaitu 192.168.1.1 ya guys. Nah, kalau udah di PC 2-nya 192, kita tulis 192.168.1.2. Nah, kalau udah guys, di sini kalian bisa rapihin ya, bisa lurusin sama si PC 1 dan PC 2 si IP-nya ini ya guys, biar kelihatannya rapih ya guys. Nah, oke guys, selanjutnya yang harus kalian lakukan, kalian masuk ke desktop di PC 1. Terus kalian masuk ke IP konfigurasi. Di sini kalian tulis IP-nya 192.168.1.1 ya guys. Nah, udah. Kalau udah, kita close lagi. Nah, masuk ke PC 2, ke desktop guys, ke IP konfigurasi, masukin 192.168.1.2. Nah, ini untuk subnet max-nya. Oke, kita close lagi. Nah, sekarang guys, yang harus kalian lakukan, kita masuk ke yang namanya itu. Nah, selanjutnya guys, sekarang kita ke simulation. Terus di sini kita akan mencoba untuk mengirim paket dari PC 1 ke PC 2. Kita akan mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2 ya guys. Nah, ini kita bakal coba ya. Nah, dari PC 1 ke PC 2 kayak gini. Nah, setelah ini guys, di sini tuh si PC 1 ini tuh dia belum kenalan sama si PC 2. Jadi mereka tuh masih saling belum mengenal ya guys. Nah, ini untuk si nama paketnya itu FFFF dari si PC 1 karena mereka tuh belum saling mengenal. Jadi di sini ditulisnya tuh FFFFF ya guys. Nah, di sini untuk IP PC 1 ini bisa dilihat tuh 192.168.1.1 itu untuk IP PC 1 ya guys, bener ya. Nah, setelah itu guys, ini untuk yang namanya si IP-nya PC 1 juga ya guys. Nah, bisa kita cek ke terminal, ke command prompt ya, sorry. Nah, di command prompt kita tulis ya itu IP config/all ya guys. Kita tulis IP config/all. Kalau udah kita enter. Nah, teman-teman kalian bisa lihat ya di sebelah sini. Di sini tuh ada nih FFFFF ini untuk si ini alamat pengiriman ke PC 2 dan ini sama ya guys. Jadi ini tuh bener yang PC 1 kayak gitu ya guys. Oke guys, sekarang di sini kita akan coba mengirim paket dari PC 1 ke PC 2 ya. Nah, kayak gini. Terus di sini dia mengirimkan ARP ya. Dia mengirimkan ARP dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini ada dari PC 1 ke PC 2. Ini MAC address PC 1 ke PC 2. Nah, di sini PC 1 bertanya, "Hey PC 2, apakah benar kamu dengan IP 1.2?" Lalu PC 2 menjawab, "Iya, benar. Saya dengan IP 1.2. Saya dengan PC 2." Kayak gitu ya, guys. Nah, di sini akhirnya mereka tuh jadi kenalan, dan di sini tuh ada MAC address-nya si PC 2 ya. Nih yang 42166882 itu adalah MAC address-nya si PC 2 ya, guys. Nah,
Oke. Setelah mereka kenalan ya, di sini ada MAC address PC2, sudah diberikan MAC addressnya karena mereka sudah kenalan ya guys. Nah, di sini kita coba untuk mengirimkan lagi ke si PC1, dibalikin lagi ya. Nah, karena mereka sudah saling mengenal ya, dia mengirimkan ICMP ya guys. Kita sebut aja si ICMP ini tuh ping gitu ya. Nah, setelah itu kita coba kirimkan lagi ya, nanti dari PC1 ke PC2 kita kirimkan lagi kayak gini. Nah, dia juga mengirimkan lagi si ICMP ke PC2. Nah, ini dibalikan lagi ke PC1 ya guys. Nah, ini berarti kalian itu artinya mereka sudah selesai ya, MAC addressnya tuh sudah saling terbaca, sudah saling kenalan, dan ini pun selesai ya. Di sini bisa dilihat ya. Kita bakal lihat hasilnya. Nah, di sini kita enter aja ya guys. Di sini kita masukkan IP. Kita tulis di sini ketik ARP min A ya guys. Kita tulis ARP min A, lalu kita enter aja. Nah, di sini ada MAC addressnya, ada MAC address bahwa si PC1 ini tuh sudah mengirimkan paket ke PC2 ya. Di sini ada IP-nya PC2. Kayak gitu. Jadi mereka sudah saling mengenal ya. Nah, di sini kita coba juga di PC2 ya, kita lihat. Di sini juga di PC2 kita tulis kita tulis dulu ipconfig/all ya guys. Kita ini dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini tuh ada si IP-nya yang tadi MAC address-nya si PC2 ya guys. Ini ada MAC address-nya si PC2. Nah, kalau udah guys, nah ini bisa dilihat ya, kita samain. Nih MAC address-nya tadi, nih ini bener kan tuh, ini MAC address-nya si PC2. Sama ya, tadi yang pas kita cek di PC1 dan dilihat di PC2, ini sama ya guys, MAC address-nya tuh sama. Jadi, tidak salah alamat ya guys. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, sekarang di sini kita akan hapus ya untuk si kabelnya. Kita akan untuk bikin topologi tree ya, topologi tree PC1 di switch ya guys. Ini kita akan hapus untuk si kabelnya ya. Kita akan hapus untuk si kabelnya dulu. Terus guys, di sini kita akan tambahin yang namanya yaitu switch ya guys. Kita akan tambahin satu switch di atas kayak gini guys. Oke, sekarang kita juga bakal tambahin satu PC lagi. Kita tambahin satu PC lagi, jadi ada 3 PC ya guys. Nah, di sini kita ubah dulu nama PC-nya jadi PC3 ya guys. Nah, kalau sudah, kini kita akan konfigurasi IP untuk PC3. Nah, IP-nya kita masukin 192.168.1.3. Nah, oke, kalau udah guys, sekarang kita rapihin, kita lurusin, kita kasih kabel dari switch ke PC1, dari switch ke PC2, lalu yang terakhir dari switch ke PC3 ya guys. Oke, kalau sudah, di sini kita akan masukin untuk si IP-nya PC3, kita ke desktop, lalu ke IP konfigurasi. Nah, di sini kita masukin 192.168.1.3. Untuk subnet mask-nya ini sudah otomatis ya guys, langsung kita close aja. Nah, ini bisa kita delete dulu. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke simulation. Lalu di sini kita akan mencoba ya guys untuk mengirimkan data ya, mengirimkan data pesan paket gitu ya ibaratnya gitu. Dari kita cek dulu kita cek dulu di PC1 ini, kita akan cek ya. Lihat di sini tuh sudah tidak ada perangkat yang terhubung ya, kosong gitu ya. Tidak ada perangkat yang terhubung gitu. Kita close lagi, kita cek juga untuk di PC2-nya. Di PC2-nya juga sama ya, di sini sudah tidak ada perangkat lagi yang terhubung gitu ya, tidak ada MAC address-nya. Lalu di sini di PC3 kita akan coba tulis untuk IP. Kita
ARP min D. Oke, ARP min A ya guys. Sorry, untuk ngecek tuh ARP min A belum ada. Nah, oke, kalau sudah guys, kita akan mencoba untuk mengirimkan data ya, mengirimkan pesan, mengirimkan paket gitu dari PC 1 menuju ke PC 2 terlebih dahulu. Nah, dia akan mengirimkan ARP ya guys untuk dari si PC 1 ini. Nah, kita coba untuk play. Nah, ini dia akan mengirimkan ke switch dulu. Nah, dari switch dia itu mengirimkan ARP ke switch dulu. Nah, dari switch dia akan mengirimkan ke PC 2 dan ke PC 3 ya guys. Nah, kayak gini kalau misalnya sudah dikirimkan si datanya itu. Nah, kita lanjut lagi. Dia karena si PC 2 menerima datanya, dia mengirimkan lagi melalui switch. Lalu setelah dari switch dia akan mengirimkan paket lagi ke PC 1, mengembalikan lagi ICMP, lalu dikirimkan lagi ke switch, lalu dikirimkan lagi menuju ke PC 2. Nah, karena mereka sudah saling mengenal, ini kita akan balikan lagi, mengirimkan lagi ke si PC 1 ya guys, dari si PC 2 tadi. Nah, ini guys, itu sudah berhasil ya, mereka sudah saling membaca si MAC address-nya ya guys, kurang lebih kayak gitu tadi, mengirimkan pesan melalui PC 1 menuju ke PC 2. Ini kita akan cek ya, di command prompt kita akan cek hasilnya. Kita di sini akan tulis ARP min A. Ini kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini itu ada MAC address-nya si PC 2 ya. Nah, di PC 2 juga kita lihat. Kita cek, yaitu kita tulis lagi ARP min A. Nah, di sini juga sama, di sini ada MAC address-nya si PC 1. Ya, dan ini kita delete lagi aja. Sekarang kita akan coba ya mengirimkan data, mengirimkan pesan paket dari PC 1 menuju ke PC 3 ya guys. Nah, dia akan mengirimkan ARP lagi terlebih dahulu karena mereka belum saling mengenal ya guys. Nah, ini akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch dia mengirimkan ke si PC 3. Setelah itu dari PC 3 dia akan kembalikan lagi ke PC 1 melalui switch. Nah, di sini diterima oleh PC 1, dia sudah saling mengenal. Nah, PC 1 akan mengirimkan yang namanya ICMP ya guys melalui switch, lalu dikirimkan lagi ke PC 3, lalu dikembalikan lagi menuju switch dan akhirnya sampai di PC 3 ya guys dah. Nah, ini sudah successful nih, sudah berhasil ya guys. Mereka kita coba cek untuk di PC 3. Kita tulis di sini ARP min A ya guys. Di sini kita enter. Nah, di sini tuh bisa dilihat ada si MAC address dan IP-nya si PC 1 ya guys. Berarti dia sudah saling terkoneksi. Kita cek di PC 1-nya. Nah, di PC 1-nya juga kita tulis lagi untuk ceknya itu ARP min A ya guys. ARP min A kita enter. Nah, bisa dilihat ya guys, di sini tuh ada MAC address-nya si PC 2 dan ada juga MAC address-nya si PC 3. Tadi kan si PC 1 itu mencoba berkomunikasi dengan PC 2 dan PC 3 ya guys. Oke guys, kurang lebih kayak gitu. Hai guys, sekarang di sini kita akan belajar yang namanya broadcast domain ya guys. Nah, di video selanjutnya kita sudah mengenal yang namanya ARP. Sekarang kita akan masuk ke broadcast domain. Nah, broadcast domain itu menghubungkan ke semua device yang terhubung ya guys. Oke, selanjutnya guys, kita akan coba untuk cek ya, untuk cek di PC 1 ke desktop ya, kita lihat. Ini kita enter ya guys. Kita bukan enter tapi kita klik Q ya guys. Nah, di sini kita coba hapus untuk ARP min D ya guys. Untuk menghapus itu kita ininya ARP min D ya. Nah, enter. Nah, di sini bisa dilihat nggak ada. Kita masukin lagi untuk kita lihat ya ARP min A. Kalau untuk melihat kita masuk ke ARP min A. Enter. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini berarti sudah tidak ada ya guys. Nah, sini kita close. Kita cek lagi di PC 2, kita ke command prompt.
Kita lihat, ini kita klik Q lagi, ketik Q lagi. Nah, di sini kita masuk ke ARP-D lagi ya guys. Ini kita masuk ke ARP-D, enter ARP-A ya guys. Oke, di sini juga sama guys. Di sini tidak ada juga di PC2. Oke, di sini kita langsung untuk close lagi. Kita juga coba untuk cek di PC3 ya guys. Nah, kita cek di PC3. Di sini kita klik Q lagi. Nah, di sini kita masukin ARP-D, lalu kita enter. Di sini masukin lagi ARP-A guys. Kita enter. Nah, di sini juga sama, di PC3 juga tidak ada ya guys. Nah, ini kita delete aja dulu. Oke, di sini kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC pesan ya, dari PC1 menuju PC3. Nah, kita coba. Ini dia akan mengirim ke switch terlebih dahulu ya guys. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Jadi dari switch dia akan terkirim ke PC2 dan ke PC3 ya. Jadi dari PC1 ke switch, lalu ke PC2 ke PC3. Nah, di sini kita coba play. Nah, kayak gini ya guys hasilnya. Jadi dari switch tadi, dari PC1 mereka mengirimkan yang namanya ARP yang seperti di video selanjutnya, yang kemarin ya guys, sorry. Yang tadi di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba karena si PC3 menerima paket dari PC1, maka si PC1 kembalikan lagi ke PC1 ya guys. Nah, di sini di PC1 ini tuh menjadi ICMP ya guys. Nah, dari PC1 dia akan mencoba mengirimkan lagi ke PC3. Nah, dari PC3 itu akan dibalikin lagi ke PC1 ya guys, karena mereka sudah saling mengenal. Nah, akhirnya ini tuh successful ya guys ya. Berarti mereka sudah saling mengenal. Mereka sudah saling mengenal yang namanya si MAC address-nya itu gitu ya guys. Jadi mereka sudah bisa saling mengirimkan data.